fall into you. I never thought. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Kurniawan dengan NIM 2115040102. Berasal dari kelas psikologi C, dosen pembimbing yaitu Dr. Reza Fahmi, SSMA. Di sini saya akan menyampaikan materi pengganti UTS, yaitu tentang emosi berharap. Materi pertama yaitu pengertian berharap dan harapan. Berharap adalah memiliki keinginan dan bayangan agar sesuatu hal bisa terjadi, yaitu sesuatu yang diinginkan oleh manusia agar bisa terwujud dan bisa ia dapatkan, baik itu perasaan, barang, atau sesuatu yang diinginkan lainnya. Harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Bruce 2010 menyatakan bahwa harapan memiliki target, yaitu tujuan yang dicapai, dan tujuan untuk memberikan makna di dalam kehidupan seseorang. Pramita 2008 mengartikan harapan merupakan sesuatu yang dapat dibentuk dan dapat digunakan sebagai langkah untuk perubahan yang menguntungkan, dapat menyebabkan individu mencapai hidup yang lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harapan adalah suatu pemikiran yang dibentuk untuk mencapai tujuannya atau keinginan, dengan menimbulkan energi sebagai motivasi yang menggerakkan individu melakukan langkah-langkah atau usaha yang telah dihasilkan. Faktor-faktor harapan. Dukungan sosial, keluarga dan teman pada umumnya diidentifikasikan sebagai sumber harapan dalam berbagai aktivitas, seperti mengunjungi suatu tempat, mendengarkan, berbicara, dan memberikan bantuan secara fisik. 2. Kepercayaan religius. Kepercayaan religius dijelaskan sebagai kepercayaan dan keyakinan seseorang pada hal positif atau menyadarkan individu pada kenyataan bahwa terdapat sesuatu atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk situasi saat ini. 3. Kontrol. Mempertahankan kontrol merupakan salah satu bagian dari konsep harapan. Mempertahankan kontrol dapat juga dilakukan dengan cara kita mencari informasi, menentukan nasib sendiri, dan kemandirian yang menimbulkan perasaan kuat pada harapan individu. Komponen harapan. Komponen yang terkandung dalam teori harapan yaitu goal. Perilaku manusia berorientasi dan memiliki arah tujuan. Goal atau tujuan adalah sasaran dari tahapan tindakan mental yang menghasilkan komponen kognitif. Tujuan menyediakan titik akhir dari tahapan perilaku mental individu. Tujuan harus cukup bernilai agar dapat mencapai pemikiran sadar. Pathway thinking. Untuk dapat mencapai tujuan, maka individu harus memandang dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan. Proses ini dinamakan pathway thinking, yang menandakan kemampuan seseorang untuk mengembangkan suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agensi, yaitu kapasitas yang menggunakan suatu jalur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agensi mencerminkan persepsi individu bahwa dia mampu mencapai tujuan melalui jalur-jalur yang dipikirkannya. Agensi juga dapat mencerminkan penilaian individu mengenai kemampuan bertahan ketika menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan. Ciri-ciri orang berharap antara lain: 1. Memikirkan sesuatu tentang yang dia harapkan. 2. Selalu terobsesi dengan apa yang diharapkan. 3. Sering melihat sesuatu yang diharapkan. 4. Ingin memiliki sesuatu yang diharapkan tersebut. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa berharap bisa mendatangkan kebahagiaan jika terwujud, dan bisa juga mendatangkan kecewaan jika tidak terwujud. Jadi intinya, berharap boleh saja asal sesuatu yang diharapkan tersebut tidak membuat diri sendiri menderita. Manfaat berharap. 1. Harapan membantu kita mencapai tujuan. Berharap akan membantu kita mencapai tujuan, tetap tenang dalam segala kondisi, dan merasa bahagia. Selain itu, harapan juga dapat menyembuhkan kita dari penyakit. Berharap tidak sama dengan menjadi optimis, karena berharap bersifat aktif bukan pasif. Harapan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah positif yang membawa kita ke hasil yang positif juga. 2. Harapan mengubah perspektif kita akan hal-hal buruk. Kita semua akan mengalami kegagalan dan menghadapi kekecewaan di hidup ini, tapi harapan akan mengubah perspektif kita ke atas kegagalan dan membantu kita untuk melihat sebagai momen untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, untuk melihat kesempatan di setiap tantangan. 3. Harapan menambah kebahagiaan kita. Ini adalah sebuah kepastian harapan akan membuat seseorang merasa bahagia. 4. Harapan mencegah kita bersikap berlebihan. Lawan dari harapan adalah keputusasaan. Tanpa harapan akan timbul rasa takut.
Harapan memang tidak selalu mengubah hasil, tapi harapan tidak dapat menolong kita dalam proses yang kita jalani, bahkan menikmatinya. Penulis Marion Zimmer Bradley berkata, jalan yang dibuat atas dasar harapan akan lebih menyenangkan dibandingkan jalan yang dibuat atas dasar keputusasaan, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Harapan dapat menyembuhkan kita. Ini yang sudah membuktikan bahwa berharap dapat membawa dampak positif pada kondisi psikologis karena hubungan antara pikiran dan tubuh itu nyata. Jerome Grossman mengatakan bagaimana peneliti menemukan bahwa perubahan pola pikir berdampak pada perubahan neurokimia seseorang. Karakteristik individu dengan tingkat harapan tinggi. Optimis tampak berkaitan erat dengan willpower, namun tidak dengan willpower. Mereka yang optimis memiliki suatu energi mental terkait dengan pencapaian dan tujuannya, namun tidak selalu memiliki pemikiran terkait pencapaian tujuan. Memiliki cara pencapaian tujuan. Seseorang dengan tingkat harapan yang tinggi cenderung memiliki keyakinan bahwa dirinya sendiri memiliki kendali terhadap hidupnya dan dirinya sendiri menentukan nasib hidupnya. Harga diri tinggi. Seseorang yang terbiasa mengembangkan willpower dan willpower terkait dengan tujuannya akan memiliki harga diri yang positif dalam berbagai situasi. Mereka berpikir positif dengan diri sendiri karena mereka mengetahui bahwa mereka telah meraih tujuan mereka di masa lalu dan melakukan hal yang sama untuk tujuan di masa yang akan datang. Dalam mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah menjanggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.